Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu Ballagha risalah wa addal amanah Wa nasahal ummah Wa jahada fillahi haqqa jihadih Hatta tarakana ala al-bayda Lailuha kanahariha La yazigu anha illa halik Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhis Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-24, yaitu berkenaan dengan dahsyatnya siksaan bagi orang yang memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran, akan tetapi bertentangan dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 44, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa engkau menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan sedangkan engkau melupakannya? Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian membacakan Alkitab, yaitu Taurat di sini. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Jadi ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang dimana Allah tegaskan di mana kebiasaan mereka ini memerintah sesuatu yang baik tapi mereka tidak mau mengerjakannya. Kemudian mereka mencegah dari yang mungkar tapi mereka malah mengerjakannya. Sedangkan mereka itu membaca Alkitab, yaitu membaca Taurat, kata Allah. Maka hal ini bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat, dan mereka mengetahuinya. Maka di akhir pada ayat tersebut Allah katakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian gunakan akal kalian untuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala? Yang dimana apa yang kalian ucapkan ini bertentangan dengan perbuatan kalian sendiri, kata Allah.
maka Allah begitu sangat murka sekali pada mereka, orang-orang Yahudi. Dan kita ketahui ikhwani jamaah, bahwasannya kaidah mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang Allah turunkan kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi, ini bisa dikenakan kepada umum bagi siapa saja. La bi khususis sabab, bukan kepada khusus pada sebab turunnya ayat ini. Jadi siapapun kaum muslimin yang dimana mereka menyuruh atau memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran, tapi mereka berkata sebaliknya, mereka tidak melakukan kebaikan tersebut dan mereka malah melakukan kemungkaran, maka hal ini apa? Sama dengan orang-orang Yahudi. Sifatnya sama dengan orang-orang Yahudi. Ini harus kita pahami di sini. Karena Allah sendiri yang mengatakan tersebut. Maka ancaman yang sangat keras sekali di dalam firman yang lain Allah katakan dalam Al-Quran surat Shaf ayat yang kedua hingga ketiga, dengan tegas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah serukan kepada orang-orang yang beriman di sini. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Apa yang tidak kalian lakukan? Maka ayat yang ketiga Allah katakan, kabura maqtan 'indallah, kemurkaan Allah yang sangat besar sekali kepada kalian, antaqulu ma la taf'alun, yang dimana kalian katakan tapi kalian tidak kerjakan. Jadi khitabnya kepada siapa ini? Allah ajak bicara kepada siapa? Kepada orang-orang beriman semuanya, kita yang merasa diri kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita semua. Jadi kalau misalkan kita melakukan, memerintahkan yang ma'ruf kepada keluarga kita, tapi malah kita enggak mengerjakannya, atau malah misalkan kita mencegah kemungkaran di keluarga kita, tapi kita malah melakukannya, maka Allah akan murka kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus kita ketahui di sini apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf wal munkar. Apa itu ma'ruf? Yang dimaksud dengan ma'ruf dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, kullu ma 'arafahu asy-syar'u wa aqarrahu minal ibadat al-qauliyah wal fi'liyah al-zahirah wal batinah. Segala sesuatu yang telah diketahui oleh syariat dan ditetapkan oleh syariat dari ibadah, baik itu ucapan atau perbuatan secara zahir maupun secara batin, ini dikatakan ma'ruf. Jadi segala sesuatu yang syariat perintahkan kepada umatnya dan yang ditetapkan oleh syariat dari ibadah, baik itu ucapan ataupun perbuatan secara zahir maupun batin. Banyak yang ma'ruf itu banyak. Di antaranya menebarkan salam. Ini termasuk perbuatan yang ma'ruf, termasuk perbuatan yang baik. Antum ajarkan anak-anak antum untuk menebarkan salam sesama muslim yang tidak diketahui, tidak dikenal oleh mereka. Ini termasuk perbuatan yang ma'ruf. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda, afsus salam fima bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian.
Jadi kita menebarkan salam ini kepada setiap muslim siapapun dia, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Jangan kita misalkan menebarkan salam hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, atau orang-orang yang satu circle dengan kita, atau orang-orang yang selevel dengan kita. Kalau yang tidak selevel dengan kita, kita nggak mau menebarkan salam. Maka ini bukan termasuk dari perbuatan yang ma'ruf. Taib. Apalagi membantu tetangga, kemudian berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga dan sebagainya, ini salah satu bentuk dari perbuatan ma'ruf. Secara zahir yang nampak maupun yang tersembunyi dari macam bentuk ibadah. Bahkan berzikir sekalipun ini termasuk perbuatan yang ma'ruf. Antum ajarkan kepada anak-anak antum yaitu dengan zikir yang ringan tapi berat timbangannya di sisi Allah. Apa kata Rasul? Rasul yang mulia bersabda, mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, kalimatan khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat kata Rasul yang ringan diucapkan oleh lisan kita, tapi berat timbangannya di sisi Allah. Itu apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, antum ucapkan itu. Dan ini termasuk dari perbuatan yang ma'ruf. Taib. Adapun al-munkar, kemungkaran di sini dijelaskan oleh Syekh, kullu ma ankarahu asyar wa mana'ahu min anwa'il ma'asi wa minal kufri wal fusuqi wal isyan wal kadhib wal ghibah wal namimah. Kemungkaran adalah segala sesuatu yang diingkari oleh syariat. Segala sesuatu yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat. Terima kasih Pak, jazakallahu khair. Dari macam-macam kemaksiatan itu dikatakan kemungkaran. Segala sesuatu yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat dari macam-macam kemaksiatan. Di antaranya apa? Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dusta, ghibah, namimah. Ini termasuk macam dari bentuk-bentuk kemungkaran. Jadi kalau misalkan antum biarkan keluarga antum berbuat kemaksiatan di rumah antum sendiri, maka sama saja antum membiarkan kemungkaran yang ada pada keluarga antum. Barakallahu. Maka apa hukumnya? Amar ma'ruf nahi munkar itu apa hukumnya? Para ulama menjelaskan hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan kita. Hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada kita. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, man ra'a minkum munkaran falyughairhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa yang seseorang melihat kemungkaran dengan kedua matanya, maka hendaklah cegah dengan apa? Tangannya. Kalau antum sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah dari keluarga antum, dan antum mampu untuk mencegah kemungkaran yang antum lihat, maka cegah dengan tangan antum. Kalau misalkan antum sebagai pimpinan atau sebagai orang yang penting di pemerintahan ini, yang dihormati atau memiliki jabatan yang tinggi, antum melihat kemungkaran di depan mata antum, maka wajib antum cegah dengan apa?
dengan tangan antum. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau enggak mampu dengan tangan, maka cegah dengan lisan. Ini tingkatan yang kedua. Misalkan antum sebagai seorang anak buah, ya, di perusahaan yang antum bekerja di situ ada kemungkaran, tapi antum tidak mungkin bisa mencegah kemungkaran dengan tangan antum, maka antum cegah dengan apa? Dengan lisan. Nasihatkan pemimpin dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah. Kalau misalkan dia tidak mau juga, ya berarti antum sudah, kewajiban antum sudah apa? Gugur, sudah menyampaikan untuk mencegah dari kemungkaran. Baik. Kalau misalkan nggak mampu juga, misalkan Ustadz, takut kalau misalkan nanti terjadi sesuatu pemecatan, ya, atau misalkan pemutusan pekerjaan dan sebagainya, maka cegah dengan apa? Dengan hati. Antum benci dengan hati antum. Ya, jangan sampai antum tidak membenci kemungkaran di dalam hati antum. Kalau antum tidak membenci kemungkaran di dalam hati antum, berarti sama saja antum mengiyakan, ya, meridhai dan membolehkan kemungkaran yang berjalan di depan mata antum. Barakallahu fikum. Hukumannya apa Ustadz? Kalau misalkan dibiarkan kemungkaran, hukumannya apa? Maka antum perhatikan Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya dalam sanad yang sahih. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, innakum lataqra'una hadhil ayah." Wahai manusia, sesungguhnya kalian membacakan firman Allah, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian dari orang-orang yang sesat di antara kalian jika kalian mendapatkan hidayah. Wa inni sami'tu Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar Rasul yang mulia bersabda, innan nas idza ra'au adh-dhalima, sesungguhnya manusia, kata Rasul, apabila mereka melihat kezaliman, falam ya'khudhu ala yadayhi, dan tidak mencegah dengan tangannya, ausyaka an ya'ummahumullah bi'iqabi minhu, maka takut-takut saja, hampir saja Allah menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Azab yang merata. Antum misalkan di tempat sini, ya, di lingkungan sini, di RW sini terjadi perzinahan, ya, lokalisasi, ya, rumah bordir, tapi dibiarkan oleh antum semua misalnya, dibiarkan, tidak ada pencegahan terhadap nahi mungkar, maka apa kata Rasul? Takut-takut hampir-hampir saja Allah akan hancurkan, timpakan semua bencana buat semuanya. Ya, itu bisa lihat di sini banyak buktinya di negeri kita yang tercinta ini. Di antara sebab Allah turunkan bencana musibah kepada manusia adalah apa? Karena sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan yang mereka lakukan ini di antara sebab Allah hancurkan dengan musibah. Barakallahu fikum. Lantas bagaimana Ustadz keagungan, kemuliaan bagi orang-orang yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar? Bagaimana Allah janjikan bagi mereka sebaik-baik manusia? Di mana Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kata Allah. Kalian adalah sebaik-baik umat manusia, kata Allah, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang dimana kalian memerintah yang ma'ruf
dan mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau misalkan kita sendiri di keluarga kecil kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita termasuk pada ayat ini. Padahal ayat ini turun kepada siapa di sini? Khitabnya kepada para sahabat. Ya, kepada para sahabat khitabnya, ayat ini turun kepada para sahabat. Antum bisa bayangkan di sini. Jadi khitab ayat ini turun kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang dimana mereka selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita Ustadz jauh dari para sahabat. Ya, bagaimana? Apakah kita termasuk? Iya. Dijelaskan oleh para ulama dalam tafsirnya. Ini keutamaan bagi orang-orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini suatu hal yang diharuskan bagi kita untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat manusia yang menyeru kepada kebaikan dan memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Apa kata Allah di akhir ayat itu? Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi kalau antum menegakkan ma'ruf, mencegah kemungkaran di keluarga kecil antum saja dulu, maka antum termasuk orang-orang yang beruntung kata Allah. Gak usah dulu antum sampai besar dulu, kecil dulu aja. Keluarga kecil kita dulu aja. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka Allah. Yang harus wajib kita jaga itu keluarga kita dulu. Diri kita, kalau sudah mampu baru kita jaga tetangga kita, lingkungan kita sekitar. Barakallahu. Maka bagaimanakah ancaman? Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana ancaman bagi orang-orang yang mereka menyeru yang ma'ruf tapi tidak mau melakukannya. Mencegah yang mungkar tapi malah apa? Melakukannya. Berbeda dengan ucapannya mereka ini. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka Syekh mengatakan, wa dzalika anna man hadhihi haluhu la yakunu shadiqan fi amrihi wa nahyihi. Orang yang memerintah yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, kalau dia tidak melakukan yang ma'ruf dan melakukan kemungkaran, maka dia tidak jujur pada hatinya. Dusta dia. Ya, tidak sesuai dengan perbuatan amalannya. Kalau seandainya dia jujur dalam hatinya, memerintah yang ma'ruf, maka dia pasti yang pertama kali untuk mengerjakannya. Tapi kalau dia nggak mau mengerjakannya, cuma memerintah saja yang ma'ruf, maka hatinya tidak jujur dalam berkata. Dan ketika dia mencegah yang mungkar, tapi malah dia melakukannya, berarti apa? Dia tidak jujur kepada dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Wal'iyadzubillah. Lau kana shadiqan, kata Syekh, kalau seandainya orang tersebut jujur fi amrihi, yaitu ketika dia memerintah yang ma'ruf, kalau dia jujur, mu'taqidan annama amara bihi ma'ruf, maka dia adalah orang yang paling pertama kali mengerjakannya. Kalau dia jujur, ya, kalau dia mau
benar-benar memerintah yang ma'ruf, maka dia pertama kali orang yang mencontohkan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Wa kadzalika law naha an munkarin, begitu pula kalau misalkan seorang mencegah dari kemungkaran dan dia yakin kemungkaran itu adalah perbuatan yang buruk, mudarat, tapi dia melakukannya, maka dia adalah orang yang paling pendusta. Ya. Kemudian di akhir pada perkataan tersebut Syekh mengatakan, "Lau kana aqilan." Kalau seandainya mereka itu berakal, semuanya berakal ini, memerintah yang ma'ruf, kemudian dia berusaha untuk berbuat yang ma'ruf apa yang dia perintahkan, mencegah kemungkaran, kemudian dia berusaha untuk tidak berbuat kemungkaran, maka dia termasuk orang-orang yang berakal. Ya, banyak di antara kita ikhwani jamaah, ya, hobinya suka apa? Nyuruh aja. Ya kan? Suka nyuruh dia sama keluarganya. Nyuruh yang baik-baik. Tapi dia sendiri nggak mau melakukannya. Ya. Dia tidak mau untuk melakukan atau mengerjakannya. Di antara apa contohnya? Orang tuanya nyuruh anaknya untuk ngaji, baca Quran. Tapi orang tuanya nggak pernah baca Al-Quran dalam sehari. Cuma nyuruh doang, udah tong sana pergi. Ngaji sana daripada di rumah aja main terus ya kan. Udah sana ngaji. Tapi orang tuanya nggak pernah dia mau ngaji baca Al-Quran. Tidak pernah majlis ilmi, menghadiri kajian majlis ilmi. Cuma nyuruh aja tugasnya. Sholat dong. Udah sholat belum? Tapi dia nggak mau sholat. Ada nggak orang seperti itu? Ada banyak. Dia nyuruh orang lain untuk sholat, tapi dia sendiri nggak mau sholat. Ya. Atau misalkan dia mencegah kemungkaran, tapi dia sendiri apa? Melakukan kemungkaran. Wah, ini yang dahsyat sekali nih, azabnya ini. Dia mencegah kemungkaran, nyuruh orang untuk tidak berzina misalnya. Tapi dia sendiri apa? Ngumpet-ngumpet dia berzina. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, barakallahu fikum. Waliyadzubillah. Walihadza kata Syekh, oleh karena ini ankarallahu ala man fa'ala dzalika, Allah mengingkari terhadap perbuatan tersebut. Di mana Allah katakan di dalam firman-Nya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa engkau menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan sedangkan engkau melupakannya? Dan engkau membaca Alkitab, kata Allah, yaitu membaca Taurat. Afala taqilun, tidakkah engkau berakal? Maka al-istifham di sini, kata tanya, yang Allah tanyakan pada firman Allah yang kita bacakan tadi ini adalah kata tanya bentuk untuk menjatuhkan, merendahkan orang tersebut. Ya, untuk menjatuhkan, merendahkan orang tersebut. Apa itu maknanya? Dijelaskan oleh para ulama, kenapa engkau memerintah manusia kebaikan, tapi engkau lupa terhadap kebaikan tersebut, sedangkan engkau tidak melakukannya. Dan kenapa engkau mencegah manusia dari perbuatan kemungkaran, tapi engkau melakukannya kemungkaran tersebut. Maka tidakkah engkau berakal? Itu makna dari firman Allah yang kita bacakan tadi. Kemudian Syekh mengatakan, kaifa yaqa'u minkum hadzal syai'? Kenapa bisa terjadi pada kalian? Kenapa bisa terjadi pada kita? Kerjaan kita selalu memerintah yang baik, tapi kita nggak mau berbuat kebaikan. Kemudian kita selalu mencegah kemungkaran, tapi kita tidak, malah kita mengerjakan kemungkaran tersebut. Contohnya apa di sini? Syekh mengatakan contoh yang paling konkret adalah apa kata Syekh?
salah seorang memerintah manusia untuk meninggalkan dari bermuamalah ribawiyah. Kata Syekh, ya. Dia perintahkan untuk meninggalkan dari muamalah ribawiyah, mencegah kemungkaran. Walakinnahu, akan tapi dia apa? Yata'amal bihi, dia malah bermuamalah ribawiyah, atau dia malah melakukan perbuatan ribawiyah, wa huwa a'zam minhu, dan apa yang dikerjakan ini lebih buruk dosanya daripada seseorang yang mengerjakan riba. Ustaz, emang bagaimana ancaman bagi orang-orang yang riba, Ustaz? Taib, antum perhatikan di sini. Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Imam At-Tabrani dalam sahihnya, ar-riba isnani wa sab'una baban. Riba memiliki 72 pintu neraka. Ya. Riba sendiri punya 72 pintu di neraka. Adnaha mislu ityanir rajuli ummahu. Yang paling ringan, kata Rasul, dosa riba, azab bagi para pelaku riba, yaitu seperti dia berzinah dengan ibu kandungnya. Itu dosa yang paling ringan. Anda bisa bayangkan. Jadi 1 rupiah kita makan dari hasil riba, maka sama seperti kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Hadisnya hadis sahih. Contohnya, seseorang kepepet, pinjam duit nggak dapat. Akhirnya dia apa? Pinjol. Ya, kepepet, dia bingung mau kemana, buat bayar token, buat makan keluarganya. Akhirnya dia menempuh apa? Dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama seperti dia apa? Berzina dengan ibu kandungnya. Dalam hadis yang lain Rasul yang mulia bersabda, dirhamu riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittati wa salasina zaniyah. 1 dirham, kata Rasul, yang dimakan oleh seseorang dari hasil riba, sedang dia mengetahuinya perbuatan itu adalah perbuatan ribawiyah, maka dosanya lebih besar daripada 36 kali pezina. 1 dirham, antum bisa bayangkan. Dosa lebih besar dari apa? Dari 36 para pezina. Ya, berarti kalau misalkan 1 rupiah kita makan dari hasil riba, ini dosanya itu lebih besar daripada 36 pezina yang berzina dengan orang lain. Anda bisa bayangkan itu. Itu kalau 1 rupiah dalam 1 hari. Bagaimana kalau misalkan dia sehari 1.000.000? Anda bisa kalkulasikan itu. Ancamannya 1 hari dia bermaksiat kepada Allah, dosa besar, maka berapa tahun dia nanti akan disiksa di akhirat Allah? 1.000 tahun, antum bisa bayangkan. 1 hari berarti 1.000 tahun, antum bisa hitung. Kalau dia berbuat dosa itu terus menerus 2 tahun, 3 tahun, tinggal antum kalkulasikan dengan kalkulator. Berapa tahun dia nanti nangguk dulu di neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Ini sebab karena 1 sebab dosa, belum dosa-dosa yang lainnya. Dosa yang diremehkan oleh manusia itu banyak sekali. Taib, barakallahu fikum. Nauzubillah min dzalik. Wa huwa yaqulu linnas, dan dia mengatakan pada manusia, la ta'khudhur riba, jangan makan riba. Dia perintahkan orang untuk tidak makan riba di dalam bermuamalah terhadap muamalah bank konvensional. Tsumma yadhhabu wa huwa ya'khudhur riba bil hilah. Kemudian dia malah datang untuk ngambil harta riba dengan cara rekayasa dia. Hilah, tipu daya, makar dan tipu daya dia. Jadi dia mencari cara dan celah supaya riba itu halal buat dia.
tapi haram buat orang lain. Taib, barakallahu fikum. Maka apa kata Syekh? Fahuwa akbaru dzamban wa a'zamu isman mimman atal amro ala wajhihi. Maka dosanya lebih besar, siksaannya lebih besar daripada orang yang langsung makan riba. Dia enggak merintah, dia tidak memerintah kepada yang mungkar, dia tidak memerintah atau mencegah pada yang mungkar, maka dosanya lebih besar daripada orang yang makan langsung dari perbuatan riba tersebut. Taib, barakallahu fikum. Walihadza qala al-Imam Ayyub As-Sikhtani rahimahullahu taala terhadap orang-orang yang selalu berbuat rekayasa dan berbuat makar, tipu daya. Ini banyak kepada para tukang penasehat ini biasanya ya, menimpa kepada para ustadz. Banyak. Atau kepada orang-orang yang ahli hikmah, yang kerjaannya suka nasihatin orang lain. Apa kata al-Imam Ayyub rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, innahum yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sibyan. Mereka itu menipu Allah seperti menipu anak kecil. Antum bisa bayangkan, mereka itu menipu Allah seperti mereka menipu anak kecil. Lau annahum atau amran ala wajhi lakana ahwan. Kalau seandainya mereka itu mendatangi perkara tersebut tanpa mereka memerintah yang ma'ruf mencegah yang mungkar, maka dosanya lebih ringan daripada memerintah yang ma'ruf kemudian dia mencegah yang mungkar, tapi malah sebaliknya dia lakukan. Lebih ringan dosanya, jujur. Tidak terlalu berat. Tapi sudah kepalang tanggung, dia memerintah yang ma'ruf, kemudian dia mencegah kemungkaran, dia malah kerjakan. Ini lebih besar lagi dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, na'udzubillah min dzalik. Seperti contohnya seorang memerintah untuk sholat, malah dia enggak sholat. Seseorang memerintah untuk sholat tepat waktu, ya, orang tua merintah anaknya untuk sholat tepat waktu, malah dia sendiri sholatnya subuh jam 6, zuhur jam 3, asar jam setengah 6, maghrib jam 7, isya jam 12 malam. Ada nggak yang kayak gitu? Ada aja. Ya. Dia memerintah untuk banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Sedekah subuh. Ya. Tapi dia sendiri nggak mau sedekah, pelit, bakhil. Dia memerintah untuk apa? Berkurban. Nah, ini berkurban kan? Nanti sebentar lagi kita apa? Akan melaksanakan Idul Adha, Idul Kurban. Dia perintah untuk berkurban. Keutamaan kurban sangat besar. Pahalanya besar. 1 ekor kambing, 1 ekor domba dan sebagainya sangat besar pahalanya. Tapi dia sendiri malah apa? Nggak mau berkurban dia. Sayang duitnya. Kalau misalkan berkurang, nanti malah mengurangi jatah rizkinya. Dan banyak lagi yang lain. Dia cegah kemungkaran, tapi dia malah apa? Melakukan perbuatan yang mungkar. Waliyadzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka apa ancamannya, kata Syekh? Ancamannya adalah orang-orang yang selalu berbuat yang selalu mengajarkan yang ma'ruf, tapi dia tidak melakukannya, kemudian mencegah kemungkaran, tapi dia malah melakukannya, maka kemungkaran atau ancaman kemurkaan Allah yang Allah timpakan pada mereka, sebagaimana Allah berfirman, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar sekali bagi mereka orang-orang yang melakukan tapi mereka tidak mau mengerjakannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan di akhir pada pertemuan pembahasan pagi hari ini, maka kita perhatikan sabda Rasul
Ini azab ya. Bagi orang-orang yang menyeru yang ma'ruf tapi tidak melakukannya, mencegah yang mungkar tapi melakukannya, maka dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Zaid Usamah ibn Zaid ibn Harisah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasul yang mulia bersabda, yu'tabir rajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar, nanti akan didatangkan pada hari kiamat, ini ancamannya, salah seorang yang tadi kerjaannya di dunia apa? Memerintah yang ma'ruf tapi nggak mau mengerjakannya, mencegah kemungkaran tapi dia malah mengerjakannya, nanti akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Fayulqa finnar, maka Allah perintahkan malaikat untuk melempar orang tersebut di neraka jahanam dengan lemparan yang sangat keras. Anda bisa bayangkan. Kemudian apa kata Rasulullah? Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka seketika itu apa? Bercerai-berailah seluruh usus-usus yang ada dalam tubuhnya. Saking kerasnya dilempar oleh malaikat tersebut. Fayaduru biha kama yaduru al-himar, maka orang tersebut itu berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai di penggilingan. Nanti bisa bayangkan itu. Jadi dilempar oleh malaikat itu langsung dilempar ke neraka dengan sangat keras kepada neraka jahanam, maka orang tersebut berputar-putar di tengah ususnya sendiri. Seperti keledai yang berputar-putar di tengah penggilingannya. Nauzubillah min dzalik. Fayastami'u ilaihi ahlun nar, maka seketika itu penduduk ahli neraka datang melihat orang tersebut, berkumpul melihat orang tersebut. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, ya fulan, malak, wahai fulan, ada apa dengan kau? Kenapa dengan kau wahai fulan? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulu engkau selalu memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar? Kemudian kata orang tersebut apa? Bala, iya benar. Aku dulu waktu di dunia selalu memerintah yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, tapi aku tidak mengerjakannya. Kuntu amru bil ma'ruf wala atihi. Dahulu aku perintah manusia untuk memerintah kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak mau mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Dan aku mencegah dari kemungkaran, malah aku melakukan perbuatan tersebut. Ini ancaman siksa bagi orang-orang yang mereka memerintah yang ma'ruf tapi tidak mau mengerjakannya, dan mencegah kemungkaran tapi malah mereka apa? Mengerjakannya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka antum perhatikanlah salah satu syair yang begitu indah yang dijelaskan oleh para ulama. Beliau mengatakan, ibda binafsik fanhaha an ghayyiha, mulailah dari dirimu, karena sesungguhnya dirimulah yang kamu tuju. Kalau sesuatu yang baik, yang ma'ruf, maka mulai dari siapa? Diri kita sendiri. Gak usah kita ribet-ribet, sibuk-sibuk ngurusin orang lain. Kalau antum mau yang ma'ruf, diri antum dulu usahakan. Karena segala sesuatu itu akan terjadi pada siapa? Kepada antum sendiri, kita ini sendiri. Fa'idha intahat anhu fa'anta hakimun. Maka apabila telah selesai tertuju pada engkau, maka engkau adalah orang yang paling bijaksana. Kalau kita sudah biasa sholat berjamaah di masjid 5 kali, rutin, istiqomah, maka kita perintahkan anak kita untuk apa? Sholat berjamaah. Kalau kita sudah biasa puasa Senin Kamis rutin, maka kita perintahkan orang lain untuk apa? Puasa Senin Kamis. Kalau kita sudah rutin sedekah subuh, maka kita perintahkan orang lain untuk apa? Sedekah subuh. Kalau kita bisa mencegah atau kita bisa tidak melakukan perbuatan yang maksiat, misalkan apa? Zina, maka kita ajarkan untuk manusia meninggalkan zina. Kalau kita bisa untuk meninggalkan riba, kita bisa meninggalkan riba, maka baru kita memerintahkan manusia untuk apa? Meninggalkan riba. Jangan sekali-kali antum mencegah kemungkaran, tapi antum malah
melakukannya. Ini azabnya sangat pedih, waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga sedikit dari faidah yang kita sampaikan pertemuan pagi ini bermanfaat buat kita, terutama buat keluarga kita yang kita cintai. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Tayyib, barakallahu fikum. Ada sedikit pertanyaan, silakan.